Di sebuah pantai yang indah, hiduplah seekor ulat. Warna tubuhnya hijau, matanya bulat. Dia paling suka makan dedaunan. Ulat ini punya sahabat, yaitu seekor belalang. Mereka memiliki kesamaan, yaitu sama-sama berwarna hijau dan sama-sama suka makan dedaunan. Oh iya, masih ada satu lagi kesamaan di antara mereka. Mereka sama-sama suka bermain di pantai. Hai Besti, apa kabar? Hai Besti, puji Tuhan, kabarku baik. Apakah kamu sudah sarapan? Sudah, aku baru saja selesai sarapan. Main yuk. Kita main apa nih? Karena aku barusan sarapan, kita main yang santai saja. Bagaimana kalau main tebak-tebakan? Setuju, aku duluan ya. Kalau sore hari, matahari kan sudah di barat. Setelah itu tenggelam. Pertanyaannya, mengapa matahari bisa tenggelam? Mengapa matahari bisa tenggelam? Karena ada perputaran bumi. Salah. Lalu, apa jawabannya? Mengapa matahari bisa tenggelam? Sebab matahari nggak bisa berenang. Kalau matahari bisa berenang, maka nggak akan tenggelam. Bener juga sih. Sekarang giliran aku yang beri teka-teki. Ya, Kalau rambut manusia itu biasanya kan berwarna hitam. Kalau ada rambut berwarna merah disebut apa? rambut pirang. Kalau rambut berwarna putih disebut rambut apa? Ah, gampang, rambut uban. Nah, sekarang pertanyaan tebakannya. Kalau rambut berwarna hijau disebut rambut? Nggak ada rambut berwarna hijau tuh. Rambut yang berwarna hijau adalah rambutan yang masih mentah. Bener juga. Ngomong-ngomong soal rambutan, aku melihat kamu mau makan habis daun rambutan. Emangnya kenapa? Makanan ulat kan daun-daunan. Masa harus makan daging? Bukan begitu, maksudnya begini. Kalau semua daun rambutan kamu makan sampai habis, kasihan pohonnya kan, nanti bisa mati. Masa bodoh ah, sudah. Tiba-tiba aku merasa mengantuk sekali. Aku tidur dulu ya, bye. Dulu. Loh, kok aku malah ditinggal? Ulat lalu memanjat pohon rambutan dan langsung tidur. Dia meninggalkan belalang sendirian. Karena tidak ada teman bermain lagi, belalang memutuskan untuk pulang, tapi hatinya masih jengkel. Keesokan harinya belalang datang ke pantai. Dia sudah lupa dengan pertengkaran kemarin. Dia ingin mengajak ulat main bersama. Belalang lalu mendatangi pohon rambutan itu. Tapi dia tidak menemukan ulat. Dia hanya melihat kepompong yang berdiam diri saja. Belalang lalu bertanya, "Kemana ulat?" Tetapi kepompong diam saja. Dengan perasaan sedih, belalang lalu pulang. Beberapa waktu berlalu, belalang kembali ke pohon rambutan itu lagi. Dia masih penasaran kemana perginya si ulat sahabatnya itu. Dia ingin bertanya sekali lagi pada kepompong. Tapi, apa yang terjadi? Kepompong itu malah menghilang. Hai Besti, apa kabarmu? Oh, siapa kamu? Mengapa kamu memanggilku Besti? Hanya ulat, sahabatku yang memanggilku Besti. Ayo tebak siapa aku. Kalau dari suaranya sih, rasa-rasanya aku mengenal suaranya. Apakah kamu? Iya, aku adalah ulat, sahabatmu itu. Lulu. Mengapa kamu bisa berubah secantik ini? Tidak hanya tubuhku yang berubah, tapi sifat-sifatku mulai berubah. Syukurlah kalau kamu mau berubah.
Aku menyesal karena telah menghabiskan daun-daun rambutan ini. Aku mau enaknya sendiri. Boleh saja memakan daun-daun, tapi jangan kebanyakan. Kamu benar, Besti. Sebagai permintaan maafku, aku akan berbuat baik kepada pohon rambutan ini. Bagaimana caranya? Aku membantu penyerbukan pada bunga-bunga pohon rambutan ini. Dengan begitu, bunga-bunga itu akan menjadi buah rambutan. Wow, itu ide yang bagus. Kapan kamu melakukannya? Sekarang juga, aku pamitan dulu. Kalau aku sudah selesai bekerja, nanti kita bermain bersama lagi. Siap. Aku pergi dulu ya, sampai jumpa. Nah, adik-adik, demikianlah cerita persahabatan antara belalang dan kupu-kupu. Ulat mengalami perubahan hidup. Tadinya berperangai jahat, akan tetapi setelah menjadi kepompong, dia muncul sebagai makhluk yang baru, yaitu kupu-kupu yang cantik. Tidak hanya tubuhnya yang berubah, tetapi perangannya juga menjadi lebih baik. Hal ini seperti perkataan Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20. Dia dulu mempunyai perangai yang buruk. Dia memusuhi orang-orang Kristen. Akan tetapi, sejak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, maka Paulus menjadi orang yang baik. Dia berhenti memusuhi orang Kristen. Tidak hanya itu, dia juga rajin mengabarkan Injil kemana-mana. Nah, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, maka kamu pun juga harus berubah. Hentikanlah kebiasaan dan perbuatan yang buruk. Belajarlah untuk menjadi anak yang menyenangkan Tuhan. Nah, sampai di sini dulu cerita Kak Wawan. Sampai jumpa.